Saatnya kita mendengarkan pesan gembala. Saudara, kalau melihat akan gambar itu ya, kubu pertahanan, itu saya teringat akan apa yang kita lihat pada saat Tuhan menyuruh kita ke Osaka ya, di Osaka bener ya, Osaka yang terakhir ya, yang ada tempel tuh ya kan, di Osaka. Nah, untuk masuk ke tempel itu, jadi sebelum kita masuk ke seperti itu toh, kerajaan ya, kerajaan itu kubu pertahanannya luar biasa banget saudara. Kita jalannya jauh banget dari tempat kita mau masuk. Oh, ini tempatnya, luasnya luar biasa ya. Nah, dan saya melihat kubu kerajaan ini ya, itu ada di tengah-tengah. Lalu untuk masuk itu kita harus memasuki itu pintu yang tinggi sekali untuk masuk nih ya, dari besi, tadi dikatakan dari besi ya. Saya pertama kali ini besi nggak sih, tak ketok-ketok, oh iya besi ya, luar biasa. Mereka membuat pertahanan seperti itu. Terus sesudah itu kita jalan lagi masuk ke dalam pintu yang kedua. Pintu yang kedua itu ya tinggi dan ada bentengnya. Itu benteng pertama, kita masuk kepada benteng kedua, terus kita baru bisa masuk, dan itu masih ada pertahanan-pertahanan lain. Dan satu hal yang saya lihat, untuk masuk ke dalam benteng pertama dan benteng kedua, itu untuk masuk ke pintu itu ada kali saudara. Jadi saya pikir, wah ini benar-benar ya, pertahanannya luar biasa ya. Dimana orang kalau mau masuk ke benteng itu, kalau pintu sudah ditutup itu tidak mungkin bisa. Temboknya tinggi sekali, dan untuk memasuki itu tuh harus nyeberangi kali itu. Nah, dari apa yang saya lihat, wah inilah namanya kubu pertahanan ya. Nah, sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan kita juga punya pertahanan yang berlapis-lapis, supaya kuasa kegelapan tidak bisa menghancurkan kerajaan yang ada dalam hidup saudara dan saya ya. Kita itu ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Benar ya, kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tetapi kalau ada sesuatu yang mau menggoncangkan, kita harus punya kubu pertahanan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Abigail. Jadi pertahanannya harus berlapis-lapis sehingga tidak bisa mengena akan kerajaan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya saudara, cara untuk kita melapisi segala sesuatu tidak ada cara lain selain setiap hari dilapisi dengan firman. Nah, firman itu menguasai kita, seperti Ibu Gail tadi katakan. Firman itu menguasai pikiran kita, karena pikiran inilah jendela yang sangat luar biasa. Saudara, coba pikirkan pada saat saudara tidur. Saya percaya kalau nggak sampai ngantuk pisan itu nggak bisa blek langsung tidur saudara. Apa sih? Ya ini yang pikiran, memikirkan ini, mikirkan ini, masih ingat apa yang ada di apa yang kita sedang kerjakan tadi atau kemarin, itu ingat semuanya. Dan itu yang dikatakan perlu dilapisi dengan firman Tuhan ya. Makanya saya sering kali kalau sampai saya ini kok nggak bisa tidur sayanya ya, saya baca firman, selesai baca firman belum bisa tidur, saya nyetel khotbah ya. dilapisi, ini kubu pertahanan, sehingga pikiran kita itu tidak dimasuki dalam perkara-perkara yang tidak baik. Kalau kubu pertahanan kita itu benar-benar kuat, otomatis kita menjadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Percaya ya?